Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anakku sekalian di kelas 7. Kita kembali bertemu dalam materi pembelajaran bahasa Inggris. Dan kita sudah sampai di chapter 3 di unit 3. Namun sebelumnya mari sama-sama kita awali belajar kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 3, unit 3 atau bab 3 di halaman 51 pada buku paket yang kalian miliki untuk kelas 7. Title-nya, judulnya adalah Let's Describe Your bla bla bla. Let's itu artinya mari kita. Dalam bahasa sehari-hari artinya ayo, ya, yuk, ya. Kalau anak sekarang bilang kui, ya. Let's describe your bla bla bla. Mari kita describe itu jelaskan, gambarkan dengan rinci, namanya describe. Your, ya. Nah, apa yang kamu miliki? Your bicycle, your school, your your father, etc. Jadi nanti kita deskripsikan. Kita jelaskan dengan detail, dengan jelas apa yang kamu miliki atau sesuatu yang ingin kamu jelaskan. Nah, kemudian nanti ada keywords di bawah di halaman 51 tersebut. Keyword artinya kata-kata kunci. Yang pertama identification. Ini artinya ciri-ciri, ya, tanda-tanda. Identitas itu tanda. Kemudian description, gambarannya. Kemudian nanti kita belajar conjunction. Conjunction ini kata penghubung atau kata sambung. Dalam bahasa Indonesia ada dan, atau, ya, itu yang disebut dengan conjunction, kata sambung. Kemudian ada deklaratif. Nah, deklaratif ini salah satu bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Kalimat bahasa Inggris itu biasanya ada 3 bentuk. Ya, yang pertama disebut dengan deklaratif atau yang kalian kenal juga dengan kalimat positif. Kalimat kalimat untuk memberikan informasi. Ya, satu lagi disebut kalimat afirmatif. Jadi ada deklaratif, ada positif, ada afirmatif. Itu sama artinya. Yaitu kalimat yang digunakan untuk memberikan informasi, menyampaikan sesuatu. Disebut juga kalimat berita. Kemudian ada interrogatif. Ya, interrogatif ini kalimat tanya. Kalimat tanya, ya, untuk bertanya, untuk meminta informasi. Kalau deklaratif tadi menyampaikan informasi, nah interrogatif untuk meminta informasi, bertanya. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan interogasi. Itu bertanya, biasanya pihak kepolisian menginterogasi pelaku pencurian, ya, bertanya. Ya, mungkin ada ada kelompoknya atau ada teman-temannya yang ikut terlibat. Itu namanya interogasi. Kemudian yang terakhir, yes no question. Yes no question adalah pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban yes atau no. Jadi alternatif jawabannya cuma 2, yes atau no. Pandangan kasih contoh misalnya, are you student? Apakah kamu seorang murid? Maka jawabannya hanya 2, ya atau tidak. Kalau ya, kamu akan jawab yes I am. Kalau tidak, no I am not. Nah, memang dalam bahasa Inggris ini pertanyaan ada 2. Yang pertama adalah yes no question. Yang kedua pertanyaan dengan menggunakan WH question. Pertanyaan yang menggunakan kata tanya yang diawali dengan huruf W dan H. Huruf W dalam bahasa Inggris disebut dengan W, H adalah H, ya. Itu yang sudah kamu pelajari. Ada question words, ada beberapa kata tanya, ada 9. WH 9 question. Ada what, ada where, ada when, ada why. Kemudian ada who, ada whom, ya. Ada which, ya. Itu kata tanya yang diawali dengan huruf W dan H. What, ya, awal huruf tulisannya adalah W, H, A, T atau W, H, A, T. Kemudian ada where, ya, ada when, ya, ada why, ada which, ada whose, ada whom, ya. Itu kata tanya yang diawali dengan huruf W dan H. Satu lagi dengan H saja, yaitu how. How ini bisa artinya dengan apa, bisa juga artinya bagaimana. Nah, itu kata tanya yang kalau menggunakan kata tanya itu maka kita tidak bisa menjawab dengan yes atau no.
tapi kita menjawab dengan informasi yang harus kita berikan. Contoh misalnya, what is your name? Maka tidak bisa kita jawab dengan yes atau no, tapi kamu sebut, my name is Mr. Nanang, ya. Kemudian kalau yes no question, dia menggunakan kata bantu. Ya, jadi ada kata bantu, ada kata tanya. Misalnya seperti ini. Are you Mr. Nanang? Maka dijawabnya dengan yes I am, karena tidak menggunakan kata tanya yang tadi ada 9 atau yang biasa diawali dengan W dan H. Ya, saya rasa bisa paham ya. Baik, kita lanjutkan ya. Di halaman berikutnya, di halaman 52. Picture, ya, ada gambar unit 3, gambar pertama playground. Playground, ya, play itu main, bermain, ground, ya, taman atau area bermain. Ya, jadi area bermain atau taman bermain. Look at the above picture. Lihat gambar di atas. What do you see there? Apa yang kamu lihat di sana? Ya. What objects can you see there? Ya. Benda-benda apa? Objek itu benda. Ya, objek-objek apa, benda-benda apa can you see there, yang kamu bisa lihat di sana. Can you, yang dapat kamu lihat di sana. Well, baik. Ya, there are a slide. Ya, ada slide. Di slide ini bahasa Indonesianya apa ya? Papan luncur. Ya, bahasa sehari-hari apa dibilangnya, perosotan ya. Jadi seluncur, ya, slide. Ya, jadi buat meluncur. Ya. Kemudian monkey bar, itu monkey bar, ini kan kalimat kiasan. Monkey itu, mohon maaf ya, monyet. Kemudian bar itu pegangan ya, atau batang. Ya, jadi seperti alat untuk bergelantungan. Ya, karena yang biasa bergelantungan itu monkey. Ya. Kemudian in tunnel, tunnel apa tunnel? Tunnel itu terowongan. Kita lihat di situ ada ya. Ya, jadi urutannya itu dari monkey bar, kemudian masuk ke dalam tunnel, masuk ke dalam terowongan, dan keluar dia meluncur di slide, di seluncuran, atau yang kamu bilang sebutnya apa, perosotan ya, karena merosot jadi perosotan. Baik ya, each attraction ya, tiap-tiap atraksi tadi is connected, terhubung atau dihubungkan one to another, satu dengan yang lainnya. Jadi menyambung, tidak terpisah game tadi atau tempat bermain tadi atau alat-alat permainan tadi. And children need to climb upstairs to play it. Dan anak-anak need to, kita terjemahkan harus ya, harus climb up, memanjat atau menaiki stairs, tangga, to play it, untuk memainkan ini. Jadi awalnya naik tangga. Kemudian naik tangga, ya dia bergelantungan. Ya, bergelantungan di monkey bar. Kemudian besides, selain itu, there are several trees. Ada beberapa trees ya, pohon. The trees have many branches ya. The trees have, pohon-pohon itu have, mempunyai many, banyak, branches, cabang-cabang. They make the place shady. Ya, they kembali kepada pohon tadi. Pohon-pohon tadi membuat tempat itu shady, menjadi teduh. Ya, menjadi tempat yang sejuk, shady. Shady itu asalnya bayangan. Jadi kalau kita tertutup oleh bayangan sesuatu, karena bayangan tersebut menghalangi sinar matahari, maka kita akan menjadi apa? Menjadi tidak kepanasan, ya, adem, sejuk. Children love to spend their leisure afternoon. Ya, anak-anak suka menghabiskan their leisure afternoon, waktu kosong. Leisure ini waktu kosong, waktu senggang. Waktu kosong mereka di sore hari, afternoon, atau di siang hari, or Sunday morning, atau pada pagi hari, hari Minggu pagi, there, di sana. Jadi ketika matahari tidak berada di tengah-tengah, jadi sore dan pagi hari, jadi tidak terlalu panas ya. Oke, itu bacaannya. Nah, kemudian in this chapter, di unit ini, you will learn how to describe people. Kamu akan belajar bagaimana menjelaskan orang. Misalnya, do you know Mr. Nanang? Kenal Pak Nanang. Kemudian, can you describe him? Bisa jelaskan ciri-cirinya bagaimana? Ya, itu namanya describe people. Kemudian animals, hewan. Do you know elephants? Ya, elephant apa elephant? Ya, good, gajah. Kalau 11, 11. Gajah, bagaimana gajah? Oh, ya, it is big, gajah itu besar. It has
long trunk ya, dia punya belalai yang panjang. Trunk itu belalai ya, menyerupai hidung. Kemudian ya, it's big ya, dia besar. And its ear ya, is big juga ya, telinganya juga besar. Itu kita describe apa? Ya, elephant atau gajah. Kemudian objek atau benda-benda in spoken. Nah, kita describe, kita jelaskan orang, benda-benda atau hewan tadi in spoken, baik dalam pembicaraan spoken and written form atau bentuk tulisan. Form itu bentuk, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk spoken, pembicaraan dalam bentuk ungkapan. Properly dengan tepat, and accurately sama dengan akurat. You will also learn about using yes no question. Di unit ini kamu juga akan belajar tentang apa? Yes no question. Tadi Pak Anang sudah jelaskan. Jadi pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban yes atau no. Kemudian WH question ya. W itu dalam bahasa Inggris ejaannya W, kemudian H ejaannya H, maka kita membacanya WH question. Pertanyaan-pertanyaan, kata pertanyaan yang diawali dengan kata tanya yang diawali dengan huruf W dan H. Ya, tadi sudah saya katakan ada what, ya, ada where, ada when, ada which, ada whose, ada whom, ada why. Ya, ada 9, 8 dengan menggunakan WH, WH, dan 1 menggunakan H saja atau how. Kemudian bentuk apa lagi yang akan kalian belajar? Ini menjadi penting kalian ketahui sebelum kalian belajar di unit ini. Singular and plural noun itu bentuk tunggal dan bentuk banyak dari benda. Ya, benda satu, book, kalau bendanya lebih dari satu menjadi books ya. Orang satu man, orang lebih dari 2 menjadi man, tapi tulisannya berubah dari A menjadi E tulisannya. Ya, tapi ada juga yang tidak berubah. Seperti apa misalnya sheep, ya, domba, 1 sheep, 2 juga tetap sheep. Itu ya, nanti kita belajar. Kemudian in simple present tense atau dalam simple present tense. Please read and practice the example seriously and do the exercises thoroughly. Nah, kemudian baca dan praktekkan latihan-latihan ini dengan serius ya, dan kerjakan ya latihan-latihannya ya secara berlangsung, secara terus-menerus. Make sure your English skill improve. Pastikan kemampuan bahasa Inggris kamu, skill, keterampilan, kemampuan, skill, bukan skills ya. Skills itu keterampilan. Jadi nanti kalau kamu lulus kuliah, lulus sekolah, kamu juga harus punya skill, punya keterampilan. Ya. Improve, berkembang by the end of this chapter, di akhir daripada unit ini. Jadi setelah belajar unit ini, kamu nanti diharapkan mengerti ya. Ada beberapa poin yang tadi sudah Pak Nanang jelaskan. Baik ya, di sini ada dialog ya antara Fitri sama Dian atau Dion. What is in the paper bag? Apa yang ada di dalam tas kertas itu, paper bag? Karena sekarang kita tidak boleh menggunakan plastik bag, ya, tidak boleh menggunakan kantong plastik, tapi kertas ya, yang bisa didaur ulang. Oh, it's my new dictionary. Ini adalah kamus baru saya. I just bought it from Brilliant Bookstore. Saya baru saja membelinya dari toko buku Brilliant. Bookstore itu toko buku. Is it an English Indonesia dictionary? Apakah ini kamus bahasa Inggris Indonesia, dari Inggris kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Kemudian Dian menjawab, no it isn't. Nah, ini pertanyaan yes no question. No it isn't. It's Korean Indonesian one. Ini adalah kamus bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Jadi terjemahan kata-kata atau bahasa Korea menjadi bahasa Indonesia. Karena sekarang banyak yang demam K-pop ya, BTS, BT21, wah jadi hafal. Vivi, wow, are you going to Korea? Apakah kamu akan pergi ke Korea? No, but I'm interested to study in Korea. Tapi saya tertarik untuk mempelajari Korea. You know, I'm a big fan of K-pop. Nah, betul saja Pak Nanang bilang. Saya adalah penggemar berat. Big fan itu penggemar berat, asalnya penggemar besar, tapi menjadi penggemar berat. Of K-pop, kita tahu K itu ya dibacanya K-pop ya, K dalam bahasa Inggris K-pop ya, jadi K-pop ya.
Hopefully, saya berharap by studying Korean language, dengan mempelajari bahasa Korea, I can apply for a scholarship. Saya bisa mendaftar untuk beasiswa, ya beasiswa. I see, saya paham. I wish you luck then. Saya berharap kamu akan beruntung. Thanks, terima kasih. Ya. Satu lagi, dialog 2. Wow, a cute cat. Kita lihat sebelahnya, kucing yang cute, kucing yang menggemaskan, kucing yang manis. What is its name? Namanya siapa? Its name Blackie. Namanya Blackie karena warnanya hitam. And it is female. Dan dia seekor betina. Female itu betina. Kalau laki-laki male. Ya, kemudian, why did you name it's Blackie? Kenapa kamu namaikan dia Blackie? It has dominantly gray pure. Padahal dominasi warnanya adalah pure itu bulu, gray abu-abu. In fact pada kenyataannya, ya, does but it has black pure around its eyes and tail. Ya betul, tapi dia mempunyai bulu hitam di sekitar mata dan ekornya. It make it look cute. Nah, itu yang membuat dia menjadi manis, menjadi indah, menjadi bagus karena ada warna hitam di dekat matanya dan di ekornya. Do you think so? Apakah kamu berpikir demikian? Ya. It's around 7 months. I think so. Ya, saya kira demikian. Anyway, ngomong-ngomong, how old is Blackie? Berapa usia dia? It's around 7 months old. Ya, sekitar 7 bulan usianya. What is its diet? Diet ini makanan sebetulnya ya. Jadi diet itu bukan berarti mengurangi makanan, tapi diet itu makan. Ya, diet apa makanannya? I used to feed or eat rice and salty fish or meat. Saya menggunakan atau memberi makan dia, biasanya memberi makan dia dikasih nasi. Salty fish ikan asin, or meat atau daging. No wonder it's look fat and healthy. Tidak aneh kalau dia kelihatannya gemuk dan sehat. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Dilihat lagi, ditonton lagi video ini agar bahasa Inggris kamu semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.